Bencana banjir di wilayah Indonesia memang sering terjadi. Akibat cuaca yang ekstrim dan hujan yang terus-menerus mengguyur berhari-hari, mengakibatkan sebagian wilayah kita terkena dampak banjir. Tidak hanya menggenang pemukiman penduduk saja, namun juga mengakibatkan lahan pertanian, juga kebanjiran dan tergenang air banjir. Ini merupakan masalah yang sangat serius, karena jika tidak dilakukan penanganan yang benar, setelah terjadinya banjir pada lahan cabai juragan, dapat menyebabkan gagal panen. Lantas, bagaimana upaya mengendalikan dan memulihkan tanaman cabai maupun lahan setelah terdampak banjir? Berikut, kita bagikan tips dan cara agar tanaman dan tanah kembali subur dan tumbuh dengan normal, tanpa terserang penyakit. Satu, menyurutkan air. Langkah awal, yaitu dengan membuang air yang masih menggenang di lahan tanaman cabai juragan. Bisa dengan bantuan alat, seperti pompa air, untuk menyedot air yang ada di lahan. Atau dengan membuka saluran air yang ada di tepi lahan, untuk jalan keluarnya air di sekitarnya. Dua, mengkocorkan larutan hidrogen peroksida, ditambah asam humat. Setelah air surut, maka juragan harus segera mengaplikasikan hidrogen peroksida yang dicampur dengan asam humat. Kenapa harus mengaplikasikan hidrogen peroksida pada tanah? Karena tanah setelah tergenang air, yang kebanyakan dan cukup lama, menjadikan tanah memadat. Sehingga pori makro dan mikro pada tanah, yang seharusnya diisi oleh air dan oksigen, justru akan terisi oleh air semua. Manfaat dari pemberian hidrogen peroksida, yaitu dapat mencegah pembusukan akar. Serta dapat menjaga kondisi tanaman, agar tidak terinfeksi jamur patogen. Selain itu juga, hidrogen peroksida juga dimanfaatkan sebagai pupuk, dengan memperkuat sistem perakaran, dan merangsang pertumbuhan tunas tanaman. Tidak hanya mengkocorkan hidrogen peroksida saja pada tanah, namun, juragan juga bisa mencampurkan asam humat. Untuk mempercepat pemulihan tanah, akibat tergenang air hujan. Untuk asam humat, bisa dengan menggunakan Power Soil, dengan kisaran harga Rp70.000, untuk kemasan 1 kg. Untuk dosis campuran, antara hidrogen peroksida dengan asam humat, yaitu dengan melarutkan hidrogen peroksida konsentrasi 50%, sebanyak 3-5 ml, dalam air 1 liter. Atau sekitar 45-75 ml, dalam 15 liter air. Kemudian dengan menambahkan asam humat, 2 gram per liter, atau 30 gram, dalam 15 liter air. Setelahnya kocorkan pada lubang kocor, sebanyak 200 ml per lubang kocor. Tiga, menyemprotkan asam amino, plus pupuk daun dan fungisida Bion M. Sehari setelah melakukan pengocoran hidrogen peroksida dengan asam amino, maka juragan harus memberikan asam amino yang dicampur dengan pupuk daun dan Bion M. Untuk asam amino, juragan dapat menggunakan Ambition dengan kisaran harga Rp85.000 untuk kemasan 500 ml. Tujuan utama dari pengaplikasian asam amino Ambition untuk memulihkan tanaman dari stres akibat biotik atau abiotik, terutama akibat tanaman kebanjiran dan cuaca yang ekstrim. Untuk review lengkap terkait Ambition, bisa juragan simak di video ini. Untuk pupuk daun yang digunakan, tergantung dari fase tanaman cabai juragan yang mengalami tergenang air. Apabila di fase vegetatif,
bisa dengan pupuk Gandasil D, Vertigrow, by Volant, maupun Agrimor. Dan dengan memberikan juga fungisida Bion M, dapat mengendalikan dan mencegah adanya penyakit terutama akibat jamur maupun bakteri patogen. Fungisida Bion M, termasuk fungisida sistemik dan kontak, dengan harga sekitar Rp183.000 untuk kemasan 500 gram. Dosis yang digunakan, dari campuran asam amino, dengan pupuk daun dan fungisida Bion M, dapat disesuaikan pada dosis aturan di kemasannya. Yaitu dengan melarutkan 2 ml per liter Ambition, ditambahkan 2 ml per liter pupuk daun by Volant, dan 1,25 gram per liter fungisida Bion M. Pengaplikasiannya, dengan sistem penyemprotan yang dilakukan pada pagi hari. Empat, kocor kembali dengan hidrogen peroksida, ditambah fungisida Anfus. Selang 3 hari, setelah mengaplikasikan asam amino dan kawan-kawannya, juragan dapat mengaplikasikan kembali hidrogen peroksida. Dengan catatan, dosis pengaplikasinya dikurangi dari sebelumnya. Supaya mikroba yang terkandung pada fungisida Anfus tidak mati. Sehingga kedua campuran larutan ini akan efektif dalam menyuburkan tanah dan tanaman juragan. Anfus merupakan fungisida hayati yang mengandung bahan aktif Gliocladium, Trichoderma dan bakteri pengurai. Sehingga, selain dapat menggemburkan tanah, juga dapat memberikan perlindungan dari adanya patogen tular tanah. Anfus kemasan 500 gram, harga sekitar Rp45.000. Untuk dosis hidrogen peroksida yang digunakan, yaitu 2 ml per liter, atau sekitar 400 ml dalam 200 liter air. Sedangkan fungisida Anfus, yaitu dengan dosis atau konsentrasi 500 gram per 200 liter air. Setelah kedua larutan tersebut tercampur, maka kocorkan per lubang kocor, sebanyak 200 ml. 5. Aplikasi pupuk kalsium nitrat dan NPK 16-16-16. Untuk pupuk kalsium nitrat, bisa gunakan dengan merek CNG dari Pak Tani. 1 kg pupuk CNG, harga Rp21.000-an. Atau dapat juga dengan merek lainnya, seperti yang ada di video ini. Untuk pupuk tambahan yang diaplikasikan, sebenarnya disesuaikan dengan fase pertumbuhan tanaman cabai juragan. Apabila tanaman cabai masih di fase vegetatif, dapat mengaplikasikan pupuk NPK 16-16-16 dari Pak Tani. Dengan kandungan NPK yang seimbang, dan dilengkapi dengan unsur mikro di dalamnya. Untuk harga kemasan 1 kg, NPK 16-16-16 sekitar Rp21.000-an. Aplikasi pupuk kalsium nitrat, dan ditambah dengan NPK 16, diaplikasikan 1 hari, setelah aplikasi hidrogen peroksida dengan Anfus. Untuk dosis aplikasi pupuk CNG, yaitu 1-1,5 gram per liter, sedangkan pupuk NPK 16, sekitar 5 gram per liter. Untuk pengaplikasiannya, dengan sistem kocor, dengan mengkocorkan 200 ml per lubang tanam. Penaburan kapur dolomit. Selang 3-4 hari, setelah memberikan pupuk, maka juragan dapat memberikan dolomit pada tanah. Guna untuk meningkatkan pH tanah yang asam, akibat tergenang air hujan, yang bersifat asam. Untuk dosis penggunaan kapur dolomit, dengan menaburkan atau membenamkan, sekitar 100-125 gram per lubang tanam. Dan dapat juga dicampur dengan penggunaan pupuk organik lainnya. Itu tadi, 6 cara pengendalian dan pemulihan tanaman maupun tanah, setelah tergenang air hujan. Kiranya itu saja.
Semoga bermanfaat dan membantu juragan dalam mengatasi dan memberikan perlindungan pada tanaman cabai juragan dari efek genangan air hujan. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.